Halo teman-teman, kembali lagi di Investor Retail. Kali ini kita akan membahas beberapa sektor dari pertambangan. Oke, langsung saja ya, kita analisa. Yang pertama adalah Antam, yang kedua adalah Inco, yang ketiga adalah MDKA, yang keempat adalah TINS, dan yang terakhir adalah Akra. Langsung saja kita ke analisanya. Antam kemarin ditutup 2,77% di harga 1.750. Kalau dilihat dari transaksi asing ada net buy. Kalau dilihat dari broker summary, Antam ada akumulasi dari BK. Oke, langsung saja kita akan analisa teknikalnya. Secara teknikal Antam ini jelek ya teman-teman. Jadi kemarin itu sudah break di sekitar 1970-an dan dia menuju ke harga 1750. 1750 ini adalah support kuat teman-teman. Jadi kalau teman-teman ingin spike buy ini silakan. Kalau dilihat dari volumenya pun juga masih kecil. Kalau dilihat dari MACD juga masih mengarah ke bawah, baca di bawah 0 juga terbentuk. Jadi dia ini masih strong downtrend. Lalu gimana untuk insight-nya? Ya, Antam confirm head and shoulder dan dia sekarang ini sudah menuju ke harga 1750-an. Kalau kita lihat dari garisnya, kita tarik dari garis head sampai breaknya di sini, maka Antam sudah menuju ke target. Jadi jika teman-teman ingin spike buy boleh silakan, tapi disclaimer on ini bukan ajakan untuk membeli. Cut loss saja 3% jika turun di bawah 1750, karena ini juga merupakan support kuat dari Antam yang terbentuk dari bulan Januari. Seperti itu Antam. Lanjut ke saham yang kedua yaitu adalah Inco. Inco kemarin ditutup 5,30% di harga 5.350. Kalau dilihat dari transaksi asing, Inco ada net buy. Kalau dilihat dari broker summary, Inco ada akumulasi sedikit. Oke, langsung saja kita akan analisa teknikalnya. Secara teknikal Inco juga hampir sama dengan Antam, jadi dia masih menuju ke bawah. Kalau dilihat dari volumenya pun juga masih biasa-biasa saja. Kalau dilihat dari MACD juga masih strong mengarah ke bawah, baca di bawah 0 juga masih terbentuk. Lalu gimana untuk insight-nya Inco? Ya, Inco sudah jebol support di harga 5.500 dan jebol MA 200-nya. Otomatis Inco akan menuju ke harga 5.250-an. Jadi saya lebih memilih wait and see aja dulu untuk Inco, menunggu ada pantulan, barangkali nanti ada pantulan sedikit. Kalau saya lihat Inco ini juga membentuk double top, jadi hati-hati saja. Kalau dilihat dari penurunannya, jika benar dia membentuk double top maka masih akan turun lagi menuju ke harga 5.000. Jadi hati-hati saja, saya lebih memilih wait and see aja dulu untuk Inco. Lanjut ke saham yang ketiga yaitu adalah MDKA. MDKA kemarin ditutup 0,75% di harga 3.960. Kalau dilihat dari transaksi asing ada net sell, ini jumlahnya banyak sekali, 124 miliar. Kalau dilihat dari broker summary, MDKA ada akumulasi oleh YU. Oke, langsung saja kita akan analisa teknikalnya. Secara teknikal MDKA ini ada pantulan di kisaran harga 3.950-an ya teman-teman. Tapi kemarin itu memang ditutup terkoreksi. Lalu gimana untuk insight-nya? Kita lihat dari volumenya pun juga masih biasa saja. Kalau dilihat dari MACD juga masih strong mengarah ke bawah, baca di bawah 0 juga masih terbentuk. Ya, untuk MDKA ini saya rasa menarik jika dia mantul di MA 200-nya. Jadi jika teman-teman ingin spike buy boleh silakan, tapi hati-hati jika dia memang benar membentuk double top maka MDKA masih akan lanjut ke harga 3.300-an teman-teman. Jadi hati-hati saja, disclaimer on. Ini bukan ajakan untuk membeli, hanya analisa pribadi saja. Jadi jika teman-teman ingin spike buy bisa saja spike buy di harga 3.890 pas di MA 200-nya, itu akan lebih baik lagi. Barangkali akan ada koreksi dulu sebentar lalu MDKA akan diangkat lagi. Seperti itu untuk MDKA. Lanjut ke saham yang keempat yaitu adalah TINS. TINS hari ini tertutup terkoreksi 4,48% di harga 1.385. Kalau dilihat dari transaksi asing ada net buy. Kalau dilihat dari broker summary, TINS ada distribusi.
Oke, langsung saja kita akan analisa teknikalnya. Ya, secara teknikal TINS ini saya lihat dia membentuk double top ya teman-teman. Kalau kita tarik garis dari atas sampai break confirmnya, maka dia masih berpotensi menuju ke harga 1200-an. Jadi hati-hati saja untuk TINS. Kalau dilihat dari volumenya pun juga masih mengecil. Kalau dilihat dari MACD juga masih strong mengarah ke bawah, baca di bawah 0 juga masih terbentuk. Jadi gimana untuk insight-nya? Ya, saya rasa TINS ini akan masih menuju ke bawah ya teman-teman, karena dia membentuk double top dan double topnya ini juga lumayan panjang. Perjalanan panjang untuk TINS menuju ke harga 1200-an. Jadi saya lebih memilih wait and see aja dulu untuk TINS, karena kalau menangkap pisau jatuh itu nanti akan sangat memberatkan ya teman-teman, jadi akan sangat sakit. Lebih baik tunggu saja sampai ada pantulan di harga 1200-an. Seperti itu untuk TINS. Lanjut ke saham yang terakhir, yaitu adalah AKRA. AKRA kemarin ditutup ARB di harga 960. Kalau dilihat dari transaksi asing ada net buy. Kalau dilihat dari broker summary, AKRA ada akumulasi oleh BK. Oke, langsung saja kita akan analisa teknikalnya. Ya, secara teknikal AKRA kemarin tidak bisa mantul di MA50 ya teman-teman. Padahal ini juga termasuk salah satu watchlist saya juga membeli di MA50, tapi ternyata saya juga cut loss. Jadi tidak masalah. Kalau menurut saya kemarin itu saya cut loss kisaran 3% ya. Jadi sudah tembus MA50, mungkin saja ada pantulan, saya tunggu dulu. Ternyata kemarin itu ARB sampai 6%. Nah, untung saja saya cut loss sekitar 3%-an. Lalu gimana untuk insight-nya AKRA? Ya, AKRA saya rasa ini sudah berada di support lagi teman-teman. Jika teman-teman ingin spek buy, ini mungkin saja akan ada pantulan sedikit, tapi dilihat dulu marketnya besok hari Senin gimana. Jika memang besok masih meneruskan ARB, maka jangan dibeli dulu. Kalau dilihat dari volumenya pun saat ada penurunan juga ada kenaikan. Kalau dilihat dari MACD juga strong, masih mengarah ke bawah, baca di bawah 0 juga masih terbentuk. Ya, kalau dilihat dari MACD ini juga masih strong ya teman-teman. Jadi meskipun besok bisa spike buy, lebih baik wait and see saja dulu, karena market ini sepertinya bulan Juni Juli ini masih belum mendukung untuk pembalikan arah. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Silahkan tulis di kolom komentar jika ada saham yang ingin di request, dan kita bertemu lagi di video selanjutnya.